Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar lebih lagi memperdalam mengenai menyajikan data ya dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran juga. Cuma untuk saat ini Bapak coba ajarkan dulu cara membuat diagram batang atau diagram garis yang benar ya. Nah, di kelas 5 sebenarnya kalian ada diagram gabungan atau ganda ya. Itu kalau nggak salah ada. Nah, tapi mungkin kalau bisa Bapak ajarkan nanti, coba Bapak ajarkan. Tapi ini kita mengingat kembali materi kalian kelas 4 ya. Ini materi kalian kelas 4. Tabel distribusi frekuensi dan diagram batang. Nah, dari tugas kemarin sebagian besar siswa sudah bisa mengerjakan atau mengisi diagram batangnya dengan lumayan benar ya. Kenapa Bapak bilang lumayan benar? Karena di situ ada bagian yang kurang tepat cara penulisannya atau cara pengisiannya. Nah, sekarang kita coba isi dulu tabel distribusi frekuensinya ya. Nah, kita lihat dari tabel distribusi frekuensi yang Bapak siapkan ini, di sini tidak ada turus dikarenakan data ini kurang dari 50. Ya, data ini hanya 32 siswa saja. Ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan turus. Nah, sekarang kita coba isi di sini nilai karena di sini hasil ulangan matematika kelas 5. Berarti nilainya ya. Terus di sini karena kalian kelas 5, di sini sudah Bapak ganti frekuensi ya. Nah, frekuensi ini sama dengan banyak siswa. Nah, ini bukan banyak siswa aja frekuensi ini. Di sini misalnya banyak penjualan juga bisa. Terus tinggi badan, berat badan, itu semua sudah termasuk di frekuensi. Nah, kenapa Bapak lebih menggunakan frekuensi? Karena di sini nanti kalian waktu SMP pun itu pasti di sini frekuensi, bukan banyak siswa lagi. Jadi di sini Bapak coba ajarkan kalian sudah menggunakan frekuensi ya. Nama tabelnya aja tabel distribusi frekuensi. Nah, masa iya di sini tidak ada tulisan frekuensi, kan lucu kan? Nah, sekarang di sini pasti anak-anak sudah paham semua ya. Di sini urutkan dari data yang paling kecil sampai yang besar. Ya, dari tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini paling kecilnya 50. 50, paling tingginya 100. Berarti di sini 50, 60, 70, 80, 90, dan terakhir 100. Nah, sekarang kita isi frekuensinya 50. Kita cari ya. Coba kita tandain dulu. Di sini ada 1. Terus 50 lagi. Nah, di sini ada 1. Berarti cuma ada 2. 60. 60-nya kita cari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6. Terus 70 ada berapa siswa? Kita cari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Sekarang cari yang 80. Nah, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 saja. 6. Nah, terus yang 90 lagi.
90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang 100. Yang 100, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlah. Nah, 2 tambah 6, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 6, 16 tambah 6, 22. 22 tambah 6, 28. 28 tambah 4, 32. Nah, 32. Nah, berarti benar ya. Jumlah ini harus sesuai dengan jumlah total yang ada di sini. Ya. Di sini bisa kita uji coba dari perkalian saja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kali 4 sama dengan 32. Nah ya, berarti benar ya. 32 jumlahnya, di sini juga 32. Nah, sekarang kita coba ke diagram batang. Nah, ini cara penulisannya hampir sama dengan diagram garis ya. Jadi hanya Bapak contohkan pada diagram batang saja. Nah, di bawah sini itu di tabel yang kiri. Ini letaknya di bawah ya. Karena di sini nilai, berarti di bawah sini nilai. Nah, untuk yang di sebelah kiri, sebelah kanan itu yang ke atas. Di sini namanya frekuensi. Nah, terus di sini kita tinggal tulis ya, 50 sampai 100 di sini. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kalian membuat ini wajib menggunakan yang namanya penggaris ya, biar tidak gambarnya tidak merot-merot atau belok-belok lah. Nah, di sini 0 ini untuk yang ke atas ya, bukan untuk yang mendatar ini, tapi untuk yang ke atas. Nah, ini ya, penulisan yang di sebelah sini frekuensi ini kemarin kenapa jawabannya itu Bapak bilang kurang tepat, karena di situ memang kebanyakan salahnya tuh di bagian yang di sini. Nah, dengarkan ya, di sini harus terurut, tidak boleh tidak terurut. Nah, kebanyakan siswa kemarin di sini garis tegaknya ini udah habis 0, di sini langsung 200. Baru di sini 250, 300, 350. Nah, kesalahannya tuh di daerah sini. Karena di sini dari 0 loncatnya 200. Karena kalian, nah, ini ya. Bapak kira nah, ini ya, kenapa kemarin Bapak menguji coba kalian itu apakah kalian bisa mengisi diagram ini? Ya, ternyata memang sebagian besar siswa masih banyak yang betul-betul mengikuti angka yang ada di sini. Ibaratnya seperti itu. Jadi misalnya di sini 2, 4, 6, 8, jadi di sini langsung mengikutinya. Misalnya di sini 2, 7, 6, berarti di sini 2, 6, 7, 10 gitu. Itu tidak bisa seperti itu ya. Bagian di sini itu harus terurut. Boleh kelipatan 2, boleh kelipatan 3, boleh bilangan genap, boleh bilangan ganjil. Itu terserah kalian. Tapi dia harus konsisten. Tidak boleh seperti ini. Habis 0, 200.
Betul itu, habis 0 200 betul. 200 langsung ke 250. Nah, di sini yang membuat dia salah. Seharusnya habis 0 200, di sini harusnya 400. Tidak bisa 0 200 250 300 350. Kita buat seenaknya aja itu tidak bisa, ya. Itu sangat dilarang sekali dalam pembuatan diagram batang maupun diagram garis. Kalau datanya seperti ini sudah enak. Ini sesuai dengan kelipatan 2. Habis 2, 4, 6, 8. Nah ya, ini boleh nih kelipatan 2 di sini. Ini contoh dulu. Boleh di sini kelipatan 2. 2, 4, 6, 8. Ini boleh. Karena di sini memang ada bilangan kelipatan 2. Kalau ini dia mau disebut bilangan apa yang ke atas ini? Habis 0 200. 200 langsung 250, 300 350. Nah, ini mau kita sebut bilangan apa? Nggak ada. Nah, boleh bilangan ganjil. Ganjil seperti ini. 0 1 3 5 7. Itu boleh. Nggak masalah. Yang penting konsisten, dia sudah termasuk bilangan di situ. Nah, terus misalnya kalian mau kelipatan 10, kelipatan 5 misalnya. 0 di sini 5, 10, 15, 20. Dan itu wajib seperti itu ya. Nah, seperti ini. Dia tidak bisa langsung loncat dari 0 ke 200, boleh. Habis 200 kan loncatnya 200, ibaratnya di kelipatan 200-an. Nah, habis 200 seharusnya 400 di sini. Nah, kebanyakan siswa di sini cuma langsung 250, 300, 350. Nah, di situ yang kemarin kebanyakan masih Bapak bilang kurang tepat jawabannya. Tapi seharusnya ini materi yang kalian sudah bisa pahami ya, karena materi ini hanya pengulangan di kelas 4. Dan pasti kalian sudah paham yang namanya bilangan. Nah, sebenarnya sebelum kalian belajar ini, mengisi ini, itu kalian harus wajib yang namanya hafal jenis-jenis bilangan. Ada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan kelipatan dari 2 sampai dan seterusnya. Itu kalian wajib hafal ya. Karena memang seperti itu. Pada saat kalian seperti ini sebenarnya kalau Bapak salahkan kemarin, itu pasti salah semua nih untuk diagramnya. Karena tidak ada diagram yang angkanya seperti ini. Nah, tapi Bapak masih berbaik hati karena ya mungkin kalian lupa karena lama tidak belajar. Jadi kalian bisa lupa yang namanya membuat diagram. Nah, kalau kalian mau mudah, di sini kan kita bisa lihat nih ya. Mainan angka yang di sini ini kan antara rentang ya, rentang dari 1 sampai 10, ya kan? Tidak ada di sini yang hasilnya 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau mudah, kalian tinggal urut aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, boleh kalian, karena ini bilangan genap semua, boleh kalian seperti ini. 0 2 4 6 8 10 12 14 dan seterusnya ke atas. Ini bisa kalian lihat dari sini. Nah, kalau yang kemarin itu kan ratusan. Nah, kalian kenapa tidak membuat 0, 100, 200, 300, 400? Karena kan paling tinggi kan 350. Ya, jadi kalian bisa menggunakan yang seperti itu. Nah, pada saat kalian yang seperti ini otomatis salah ya. Nah, jadi untuk hari ini karena sudah Bapak ingatkan kembali, jadi tidak ada pembuatan diagram batang ataupun diagram garis
yang masih salah ya. Nah, sekarang kita coba buat diagram batangnya. Nah, 50 tingginya 2. Tingginya 2 ya. Nah, ini maaf ya tidak menggunakan penggaris karena tangan Bapak yang satunya memegang HP ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, nanti kalau kalian buat harus menggunakan penggaris ya. Nah, ini tingginya 2. Terus untuk 60 tingginya 6. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, ini untuk yang 60. Yang 70 tingginya 8. Nah, ini 8. Semoga benar ya. Nah, ini tingginya 8. Oh ya. Ini kalau kalian tidak menggunakan buku streaming, ini wajib kalian menggunakan garis putus-putus apabila tidak ada bantuan garis yang mengetahuinya ya. Nah, kalau Bapak ini kan tidak ada garis, jadi wajib menggunakan garis putus-putus. Tapi kalau di buku kalian kan ada garis-garisnya, jadi tinggal mengikuti saja. Nah, terus 80 itu tingginya 6 juga, berarti di sini. Nah, di sini. Nah, tingginya kita tinggal teruskan. Nah, terus 90 juga 6. Di sini juga. Nah, terus yang 100 itu tingginya 4, berarti di sini. Nah, ini untuk diagram batangnya ya. Nah, yang patut diwanti-wanti ini di daerahnya frekuensi ini yang harus tepat ya dalam pembuatan ini. Nah, terus kalau ini coba Bapak tambahi sedikit dengan yang Bapak singgung di awal, yaitu ada namanya diagram gabungan. Nah, diagram gabungan ini bisa misalnya ini diagram batang digabung dengan diagram garis. Nah, itu kita ambil titik tengahnya yang ada di sini. Ini di sini kita buat titik tengah. Nah, di sini dan di sini. Nah, di setiap titik yang kalian buat di tengah ini, kalian tinggal hubungkan garisnya aja. Tinggal hubungkan garis seret. Nah, ini coba kita contohkan ya. Ini hanya penambahan ilmu saja ya, karena Bapak buka di buku kalian ini sepertinya tidak ada diagram gabungan. Tapi ini hanya ilmu saja. Takutnya di ujian nanti ada ya. Karena seingat Bapak tahun kemarin itu kalau nggak salah ada. Nah, jadi ini coba Bapak tambah ilmu sedikit. Nah, ini tinggal kalian hubungkan garis titik yang tadi kalian buat di sini, terus ini ke sini, dan yang terakhir di sini. Nah, ini namanya diagram gabungan antara batang dan garis. Nah, kalau diagram ganda itu berarti nanti tabel batangnya ini ada 2, kanan kiri dia dempet. Ya, contohnya seperti ini. Diagram ganda. Nah, misalnya di sini satunya di sini. Nah, dia betul-betul gandeng. Sama juga diagram garis itu juga ada yang ganda. Nah, jadi misalnya gambarnya pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Berarti nah, ini nantilah kalau misalnya waktu kita sempat, kita coba berlatih diagram ganda, diagram gabungan ya. Nah, itu saja penjelasan Bapak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.